semua, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan menjawab tantangan untuk memasak satu makanan khas Jawa Timur yang telah dinobatkan sebagai sup terenak se-Asia versi Taste Atlas ya. Taste Atlas ini adalah sebuah situs kuliner ya yang cukup terkenal, dimana penilainya itu nggak main-main, adalah para ahli-ahli kuliner. Tapi emang kalau aku pikir-pikir, rawon itu memang layaklah mendapatkan penghargaan itu karena emang enak banget. Nah, kali ini aku akan mencoba untuk membuat si rawon ini. Tapi, nah kalau biasanya kita membuat rawon ini ada cara gampangnya ya, yaitu beli bumbu jadi di pasar. Tapi kalau aku bikinnya dengan bumbu yang udah jadi, itu tidak menjadi sebuah tantangan ya. Oleh karena itu kali ini aku akan memasak dengan mengolah bumbunya sendiri. Rawon kali ini aku kasih tema rawon Jawa Timur yang hangatnya bisa meredakan perang saudara. Oke, langsung aja kita ke dapur Mungil Foni. Dapurnya Mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Oke, di sini aku menggunakan setengah kilogram daging sapi, 6 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, 2 ruas lengkuas, 1 jempol kunyit, 1 jempol jahe, 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 5 biji kemiri, 1 batok kecil gula merah, setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh merica atau lada bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 2 batang daun bawang yang udah aku iris tipis-tipis seperti ini. Selain itu jangan lupa 3 batang serai dan 5 biji kluwek. Pertama-tama kita hancurkan terlebih dahulu kluwek untuk mengambil isiannya seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam satu wadah. Kluwek inilah yang akan memberikan warna yang cantik pada rawon kita. Nah, begini isiannya ya. Selanjutnya kita tuangkan air panas secukupnya. Dan kita bejek-bejek alias kita hancurkan, tekan-tekan seperti ini sampai dia menjadi seperti pasta kayak gitu ya, agak kental gimana gitu. Nah, jadi kira-kira tuh penampakannya seperti ini ya kluweknya setelah kita hancur-hancurkan dan ini udah membentuk seperti pasta. Maka kita siap ke tahap berikutnya, yaitu menghaluskan bumbu. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan jangan lupa kunyit serta jahe. Agar blender enteng kerjanya, kita tambahkan sedikit minyak dan kita blender sampai halus. Nah, kira-kira seperti ini halusnya. Jangan lupa dimasukkan juga jinten, lada, dan ketumbar bubuk. Kita masukkan ke dalam adonan yang sudah halus ini dan akan kita blender lagi. Kalau misalnya nih kalian mau blender langsung jadi satu dengan bahan-bahannya tadi, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sengaja tadi blender terpisah agar memastikan bumbunya halus. Setelah itu aku blender lagi agar semua bahan tercampur rata. Selanjutnya panaskan minyak dan kita siap untuk menumis bumbu halus yang sudah kita buat tadi. Jadi menumisnya jangan menggunakan api yang terlalu besar, nanti bumbunya cepat gosong. Pakai api yang sedang aja ya. Setelah itu kita aduk-aduk sedikit ya. Dan seperti biasa, karena nggak mau rugi, pastikan wadah blendernya kita kasih sedikit air agar sisa bumbunya tidak terbuang. Berikutnya masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, dan gula merah diaduk-aduk rata ya. Berikutnya masukkan juga daun jeruk, dikremes-kremes kayak gini. Kemudian jangan lupa si daun salam dimasukin juga, nanti dia iri ya karena daun jeruk udah masuk. Ya, kita aduk rata semuanya. Karena rawon ini termasuk makanan khas Indonesia, jadi seperti biasa jangan lupa ilmu yang sering saya bagikan. Dalam rangka memasak bumbunya ini harus kita tumis sampai benar-benar mengeluarkan minyak ya. Setelah itu kita masukkan kluwek. Ya, si hitam manis ini kita masukkan agar warnanya berubah menjadi rawon yang asli yaitu warna hitam ya. Dan kita aduk-aduk rata agar semua bahan tercampur. Nah, kalau sudah bumbunya ini berwarna hitam seperti ini, saatnya kita masukkan bahan yang lain, yaitu si lakon utamanya, daging. Karena rawon tanpa daging bukanlah rawon.
Untuk besaran potongan dagingnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau aku sendiri nih kayaknya potongannya terlalu kecil, sehingga rawonnya nih udah menyerupai rawon-rawon yang ada di warung-warung yang biasanya kita jumpai ya, kecil-kecil gitu dagingnya. Tapi nggak apa-apa ya, ini kita aduk aja sampai bumbunya itu tercampur rata dengan daging yang barusan kita masukkan. Setelah tercampur rata, kita masukkan 1 liter air. 1 liter aja dulu, biar dia meresap dulu sama bumbu-bumbunya. Kita aduk rata dan kita tunggu sampai agak mendidih. Nah, setelah itu masukkan garam, gula, dan jangan lupa tambahkan juga irisan daun bawang biar makin sedap. Nah, biar lebih empuk aku pindahkan dulu nih ke presto ya, dan aku tambahkan 1 liter air lagi. Gunanya apa? Biar si rawon ini tidak terlalu kering nantinya. Tahu sendiri kan, kita akan memprestonya lumayan cukup lama. Jadi aku akan memasaknya di dalam presto sekitar 40 menit agar benar-benar empuk. Setelah 40 menit kita buka prestonya. Jangan lupa tekniknya ini ya, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini udah selesai. Jadi aku akan pindahkan lagi ke wajan untuk aku didihkan dan masak lagi sebentar, karena aku ingin airnya agak sedikit berkurang gitu ya, sedikit aja. Nah, jadi kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa mengkoreksi rasa. Misalnya kurang asin, tambahkan aja garamnya ya. Oke, langsung saja kita siap menghidangkannya. Jangan lupa untuk menghidangkan ditambahkan bawang goreng seperti ini. Dia cantik banget kan ya. Tara, ini dia rawon khas Jawa Timur versi saya. Jangan lupa untuk menikmatinya, siapkan sambal, telur asin, dan kecambah yang kecil-kecil kayak gini, dan bawang goreng. Wow, udah pasti nyam-nyam. Ini dia rawon khas Jawa Timur yang hangatnya mampu meredam perang saudara sedahsyat apapun ya. Oke, kita siap untuk meraciknya. Pertama-tama siapkan 1 piring nasi putih, tuangkan daging dan kuah rawon ke atasnya. Pastikan kuahnya meluber-luber ya, karena rawon kalau kuahnya nggak banyak itu namanya bukan rawon. Taburkan bawang goreng, jangan lupa dikasih telur asin, dan agar lebih sedap jangan lupa ditaburkan dengan kecambah plus dikasih sambal. Wah, dijamin pasti bakalan lahap makannya. Oke, ini dia versi pertama rawon bikinan saya. Nah, versi keduanya selain telur asin, kita bisa mengganti juga lauknya dengan telur bumbu rujak atau masak habang seperti ini. Karena di Jombang tuh saya pernah makan di kantin sekolah, rawonnya tuh lauknya adalah telur Bali kayak gini. Jadi enak banget, makin mantap, sedep makannya. Dan dijamin sedahsyat apapun perang saudara yang terjadi di rumah Anda akan mampu didamaikan dan ditenangkan dengan kehadiran rawon ini. Hai semua, balik lagi di segmen IIM Incip-Incip Manja. Oke, kali ini aku langsung aja akan mengeksekusi rawon sup terenak se-Asia ya. Kalau aku sih percaya dan sangat mendukung, karena secara aku tuh suka banget sama rawon. Tapi aku jujur nggak pernah bikin rawon. Ini pertama kalinya aku bikin rawon ya. Kalau biasanya kalian di pasar-pasar tuh kalian bisa menemukan bumbu rawon yang udah jadi. Tapi aku mau nyoba bikin bumbu rawon sendiri. Sebenarnya biasanya aku suka kuah yang banyak sih, tapi ini kurang banget kuahnya ya. Aku akan tambahkan dulu. Nah, begini baru mantap, kuahnya membanjiri nasi putih. Gitu tadi ya, kalau aku makan rawon tuh sukanya kuah yang melimpah ruah ya, bener-bener kayak sup lah ya. Sup kan harusnya kuahnya banyak, kalau kuahnya nggak banyak itu namanya bukan sup. Ini juga keuntungan kalau kita masak sendiri, kuah bisa sepuasnya sendiri ngambil ya. Kalau makan di luar, di warung-warung mana bisa kuah begini banyak ya. Oke, kita akan langsung mencicipi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, saya sudah membuktikan sendiri memang bikin bumbu sendiri itu melelahkan ya, capek sekali. Tapi nggak apa-apa, worth it lah dengan rasanya kalau enak. Makanya kita coba dulu ya. Ini dia, makan. Nyem-nyem. Jangan lupa, kalau makan rawon itu paling enak sama kerupuk.
Kenapa aku pakai kluweknya banyak? Karena aku memang pengen kuah yang kental. Jadi kalau kalian pengen kuahnya nggak terlalu kental, kalian bisa bermain di mengurangi kluweknya ya. Enak banget. Biasanya rawon ini bisa dimakan dengan berbagai macam lauk pendampingnya ya, yaitu kalau aku pakai tadi telur asin, terus ada juga yang perkedel kentang, ada juga pakai telur puyuh, sate telur puyuh gitu, ada juga pakai empal daging, mungkin ada yang suka pakai paru, kalau saya sih nggak suka ya. Dan di tempat saya sekolah dulu ya di Jombang itu rawonnya tuh dikasih lauk Bali atau masak habang gitu ya. Nah jadi oleh karena itu aku campur juga tadi di sini. Nah buat kalian yang pengen tahu resep telur masak habang ya, bisa kalian lihat di sini ya, linknya ada, langsung aja diklik. Biasanya juga ditambah sama sambal goreng tahu tempe gitu biasanya ya, tapi aku belum sempat bikin. Tadi aku sudah nyambel juga karena rawon itu enak dimakan dengan sambal terasi, gengs. Oke, Foni harus menghabiskan makan dulu karena udah pengen banget menghabiskannya, jadi nggak mau diganggu dengan syuting. Buat kalian yang udah mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, dan yang udah lihat, like, komen, dan share video ini. Oke, langsung aja dibikin di rumah ya. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian mau pakai bumbu yang udah jadi juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan hilangkan kreasi kalian di dapur. Oke, saatnya Foni pamit. Bye.